Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Prosper people say. Saya mau dengar jemaat saja. Prosper people say. Wow, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk lihat saudaraku 5.000 orang katakan Jesus bless you. Haleluya, amin. Silakan duduk. Amin. Shalom. Bilangan pasal 21, saya nyambung dengan khotbah hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin saya sampaikan bahwa kemerdekaan yang sejati. Malam ini kita belajar saudara dari Bilangan 21 ayat 4, satu peristiwa. Setelah bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Next saudara. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ayat berikutnya Bapak Ibu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung, ular-ular beludak, ular-ular berbisa ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7 baca sama-sama. Kemudian datanglah 2-3. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Next saudara. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tembaga, ya, ular tembaga, ular tedung dari tembaga, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, baca sama-sama, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9, saya baca buat saudara. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, baca sama-sama, tetaplah ia hidup. Amin. Bapak Ibu, inilah karakter manusia. 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. 430 tahun berbicara kurang lebih 5 generasi. Kalau satu generasi katakan 80 tahun. Beranak pinak dari satu keluarga menjadi sebuah bangsa. Dan mereka diperbudak 430 tahun menjadi bangsa budak, tak terpelajar dan tak terberkati. Hidup mereka, saudaraku, fisik mereka menjadi lemah dan gampang mati muda. Dikarenakan pertama asupan gizi yang kurang dan kerja keras yang begitu luar biasa. Perhatikan saya, 430 tahun mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka berseru untuk Tuhan membebaskan mereka.
Bapak Ibu Saudaraku, banyak dari mereka yang jantungnya lemah, banyak dari mereka yang paru-parunya kena TBC. Karena tinggal di padang gurun, itu suhu yang begitu ekstrim. Siang begitu panas, malam begitu dingin. Mereka harus memakan makanan mereka dengan cara membungkuk sebab makanan mereka adalah timun, semangka, bawang prei. Sehingga mereka harus mengambil dengan cara membungkuk yang membuat riskan untuk cedera pinggang. Dan saudaraku, mereka harus membangun istana dan rumah-rumah raja dan pejabat Mesir. Bukan hanya rumah tapi juga kuburan. Maka piramid yang adalah kuburan bangsa Israel lah, bangsa budaklah yang membangun. Batu yang paling ringan di 3 piramid yang tersisa, 3 piramid besar yang tersisa di Giza dekat Kairo, Mesir adalah 2-3 ton. Itu yang paling ringan. Yang paling berat lebih dari 20 ton. Dan bagaimana cara mereka membawanya? Siapa yang membawanya? Tentunya budak Mesir. Budak Israel. Mereka berseru, mereka menjerit untuk Tuhan membebaskan mereka keluar dari Mesir. Sampai dikirimnya lah Musa, saudaraku. Dan kemudian lewat 9 tulah yang disampaikan. Dari es, air jadi darah, kemudian saudaraku kegelapan memenuhi Mesir dan sebagainya. Tidak mengubah, dengar, 9 tulah yang terjadi enggak mengubah status mereka, tetap menjadi bangsa budak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tulah demi tulah bergantian. Enggak ada yang mengubah mereka, mereka tetap jadi bangsa budak. Tiba satu tulah terakhir, yaitu darah, saudara. Apa yang enggak bisa dilakukan oleh 9 tulah, bisa dilakukan oleh darah. Dan saudaraku, harus dipanggang. Dan kemudian harus dimakan, tidak boleh ada yang tersisa. Belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi seluruh anggota tubuh boleh dimakan. Sebab 50 hari setelah itu adalah hari turunnya hukum Taurat. Mereka diajar makanan, bagian tubuh mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Tapi malam Paskah itu, saudaraku, seluruh anggota tubuh dari anak domba yang disembelih harus habis. Yang tidak habis dimakan harus dipanggang sebelum matahari terbit, harus habis. Ini menggambarkan inilah korban Yesus. Tidak ada yang tersisa ketika dia mati di kayu salib. Seluruh tubuhnya disiksa, dicambuk, saudaraku, dan akhirnya mati di kayu salib. Belum pernah terjadi seorang terpidana dihukum 2 kali untuk 1 kejahatan yang dianggap jahat, saudara. Kenapa? Hukuman bagi narapidana yang kurang lebih dianggap gak terlalu jahat hanya dicambuk. Setelah itu dibebaskan. Dan adat Yahudi, cambukan atas hukuman hanya 39 kali saja. Yesus dicambuk tentunya lebih dari 39 kali. Sebab yang mencambuk adalah serdadu Romawi. Untuk melecehkan hukum Taurat, mereka mencambuk Yesus lebih dari 39 kali. Setelah itu mestinya dibebaskan. Maka Anda lihat Pontius Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi. Sebab apa? Hukuman cambuk sudah terjadi, sudah selesai. Tetapi saudaraku, orang banyak berteriak berseru, salibkan dia, salibkan dia. Maka kemudian Yesus masuk pada hukuman yang kedua, yaitu salib. Harusnya kalau Yesus adalah terpidana yang jahat, harusnya dia langsung dihukum mati tanpa lewat hukuman cambuk. Narapidana di sebelah kiri kanan Yesus, mereka enggak ngadepi hukuman cambuk, langsung disalib. Tetapi Yesus melewati hukuman yang pertama, yaitu cambukan. Untuk apa? Menebus segala kutuk, penyakit, kemiskinan, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, saudara. Kemudian Bapak Ibu, hukuman yang kedua,
yang ditimpakan pada Yesus untuk apa? Menebus dosa kita. Maka saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, dengarkan baik-baik, semua musuh sudah dikalahkan. Tapi ada satu musuh terakhir yang masih tersisa, yaitu kematian itu sendiri. Hari ketiga dia bangkit dari kematian. Itulah musuh terakhir yang dia kalahkan. Maka Alkitab mengatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Yesus sudah mengalahkan masalah dari masalah, yaitu kematian, saudara. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kitab Bilangan yang baru kita baca ini adalah bayang-bayang daripada peristiwa Paskah dan juga pembebasan dan juga New Covenant yang Tuhan beri. Ketika mereka dibebaskan, saudara, 430 tahun mereka berdoa, mereka berseru, mereka minta Tuhan. Sampainya Tuhan membebaskan mereka dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung. Saudaraku, sampainya apa? Mazmur 105 ayat 37. Saudara, apa yang terjadi? Kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat, sambil membawa banyak emas dan perak. Pada waktu itu, baca sama-sama, tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Versi lain, saudaraku, BMK. Kemudian bangsa Israel diantaranya keluar, mereka membawa emas dan perak. Baca sama-sama, semuanya sehat dan kuat. Bapak Ibu dengar, 430 tahun pinggang mereka bungkuk, begitu banyak orang yang bungkuk. Kenapa? Mereka bangsa budak. Gizi mereka kurang sehingga banyak yang sakit TBC. Banyak juga yang ginjal karena kurang air. Saudaraku, banyak yang stroke, banyak yang saudaraku mata, kemudian katarak, mata buta, mata kabur. Banyak dari 430 tahun mereka diperbudak. Tapi malam itu, ketika jamuan Tuhan, saudaraku, malam itu firman Tuhan berkata, jangan ada satupun yang tersisa, semua harus dimakan. Kalaupun ada yang tersisa, bakar. Sebelum matahari terbit, harus sudah selesai, harus sudah habis semua daging anak. Bagian paru-paru, makan paru-paru anak domba yang sarafnya sakit, mereka yang otaknya kena stroke, mereka makan otak anak domba. Belum pernah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seluruh tubuh anak domba boleh dimakan, hanya saat itu saja. Dan kemudian mereka tidur dengan nyenyak. Sementara, saudaraku, tetangga kiri kanan mereka orang Mesir, terjadi lolongan. Saudaraku, kematian karena anak sulung mati. Dan saat mereka tidur dengan nyenyak, artinya rest. Sebab Tuhan yang berperang. Bangun tidur, mereka bangun. Pagi-pagi mereka melihat tubuh mereka tidak ada satupun yang lemah. Tidak ada satupun yang sakit. Semuanya mengalami mujizat Tuhan. Karena darah anak domba. Alkitab mencatat, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka membawa banyak emas dan perak. Semuanya sehat dan kuat. Saya percaya ketika engkau makan tubuh dan minum darah anak domba, dengar baik-baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Nah saudara, kembali ke tadi saat dalam perjalanan, mereka keluar dari Mesir, semuanya sehat, nggak ada yang lemah. Kenapa? Sebab perjalanan yang akan mereka tempuh begitu melelahkan. Bisa dibayangkan jika ada yang stroke, jika ada yang buta, jika ada yang lumpuh, bagaimana mereka menuju tanah perjanjian? Maka malam itu adalah malam mujizat. Paskah berbicara, kamu benar-benar merdeka. Maka Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, ketika anak manusia itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa. Amin. Merdeka dari dosa, juga merdeka. Ingat, saudaraku, dosa adalah akar dari semua masalah. Dosa adalah akar dari semua penyakit. Dosa adalah akar dari semua kemiskinan. Kalau akarnya saja diselesaikan oleh Yesus, apalagi daun penyakit, daun kemiskinan. Kalau akar dicabut, daunnya pun tentu dituntaskan. Kamu pun benar-benar merdeka. Yang merdeka, angkat tangan. Tepuk tangan, katakan amin. Dan saya,
Malam ini dengar, status Anda adalah benar-benar merdeka. Anda nggak lagi di bawah perbudakan dosa. Anda nggak lagi di bawah perbudakan kemiskinan. Anda nggak lagi di bawah perbudakan sakit penyakit. Kenapa? Anak itu, loh, dulu di Mesir minta dibebaskan. Ketika bebas, kenapa minta ke Mesir lagi? Saudaraku, inilah kadang karakter sifat manusia. Minta sama Tuhan tolong, ketika Tuhan tolong nggak puas, apa sih maunya? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita mengerti. Mereka mengeluh, mereka mengomel, mereka menggerutu. Karena apa? Pertama, mereka nggak sadar mereka orang yang sudah merdeka. Banyak orang Kristen kenapa mengomel, menggerutu, khawatir? Karena Anda nggak sadar status Anda di dalam Yesus. Saudaraku, Kolose 2 ayat 10 berkata, and you are complete. Kamu udah komplit, kamu udah penuh di dalam Yesus. Kamu benar-benar merdeka, merdeka dari dosa, merdeka dari semuanya. Kenapa? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, Dia memerdekakan saudara. Dengar, saudaraku, Abraham ketika mengadakan perjanjian dengan Allah, Tuhan sengaja membuat dia tidur. Betul, betul. Kemudian saudaraku, tiang awan menggambarkan Allah Bapa, menggambarkan Yesus. Tiang api menggambarkan anak, menggambarkan Bapa berjalan melewati korban yang disembelih. Abraham tidur. Ketika Abraham bangun, gak ada satupun yang tersisa untuk Abraham lakukan dalam perjanjian itu. Hal yang sama ketika kita makan roti dan minum cawan. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru. Perjanjian baru bukan perjanjian antara Allah dengan manusia, tapi antara Bapa dengan anak, yaitu Yesus. Kita nggak ikut dalam perjanjian itu, nggak ada satupun yang tersisa untuk Anda lakukan, tapi tersedia segala sesuatu untuk kita nikmati. Karena Yesus yang berjanji, kita yang menikmati perjanjian itu. Mengerti? Katakan amin, haleluya. Yes, haleluya, amin. Anda benar-benar merdeka. Mari hiduplah sebagai orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari apapun. Dan Anda diangkat status sebagai anak Allah. Saudaraku, bangsa Israel mengeluh, mengomel. Dan mereka berkata, di padang gurun ini gak ada roti, kami mati di sini. Gak ada air, dan akan makanan hambar ini, kami telah muak. Saudara bisa dibayangkan betapa Allah sedih ketika Dia menyediakan makanan yang sehat. Tetapi saudaraku, respon mereka muak. Bapak Ibu, ketika kita dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa, Anda punya status yang baru. Anda adalah anak Allah. Anda punya status baru. You are complete di dalam Yesus. Tetapi saudaraku, apa yang Tuhan lakukan lewat padang gurun ini? Apakah Tuhan gak bisa langsung dalam waktu sekejap pindahkan mereka ke negeri perjanjian? Bisa. Tapi Tuhan mau. Saudaraku, Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi Tuhan mau juga mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Mental budak, mental upah, mental bersungut-sungut. Saudaraku, budak orientasi kerja adalah upah. Anak orientasi kerja adalah warisan. Tuhan mau mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Di padang gurun, saudaraku, ada satu proses yang mereka alami. Yaitu apa? Satu perjalanan 40 hari seharusnya kalau ditempuh dengan jalan darat, jalan kaki. Tetapi keluh kesah, kekhawatiran. Dengar apa yang saya katakan. Kekhawatiran dan ketakutan akan segala sesuatu, apalagi Anda ucapkan, itu akan menjadi pintu masuk semuanya terjadi dalam hidup saudara. Saudara, mereka bilang kami akan mati di padang gurun, terjadilah seperti itu. Kami muak dengan makanan ini, terjadilah. Bapak Ibu, dengar, apa yang perlu dikhawatirkan? Ketika mereka keluar dari Mesir, semuanya sehat. Mereka lihat 10 tulah. Tulah yang terakhir, saudaraku, darah membebaskan mereka. Apa yang mereka khawatirkan? Gak ada yang perlu kita khawatirkan. Kekhawatiran, ingat, banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Bahkan ketika gak ada alasan untuk khawatir, dia tetap khawatir. Padahal gak ada alasan mau khawatir apa lagi. Karena apa? Roh kekhawatiran menguasai orang-orang seperti ini. Ingat, kekhawatiran apalagi diucapkan, saudaraku, itu pintu masuk untuk segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup Anda.
Apa yang mau mereka khawatirkan? Saudaraku, tentang makanan, saudaraku, Tuhan sudah menyediakan mana fresh from heaven setiap pagi. Sore, daging burung puyuh, saudaraku, dijatuhkan dari langit ke perkemahan mereka. Mau makan berapa? Terserah. Ada orang yang tangkinya cuma 1 roti, enggak apa-apa. Yang 3 roti boleh. Yang enggak boleh adalah jangan disimpan sampai besok sebab basi. Tetapi saudaraku, orang-orang boleh mau makan 2, mau makan 3. Anda lihat saudaraku, Allah menyediakan. Hal ini juga menggambarkan apa yang kita khawatirkan tentang keuangan, tentang masa depan, tentang makanan. Sesungguhnya, kalaupun mereka dengan sengaja, lihat baik-baik, lihat saya. Kalaupun mereka dengan sengaja keluar dari perkemahan dan cari daging dan cari roti di padang gurun, sampai kapan dul? Nggak akan ketemu, Pak. Kalau dengan kekuatan sendiri mereka cari roti, siapa yang jualan roti di padang gurun? Betul? Ketika mereka mau cari daging, ketemu di mana? Nggak ada. Tetapi Allah menyediakan hal yang sama. Apa yang perlu Anda khawatirkan? Bapa sudah menyediakan. Bagian Anda keluar dari kemahmu dan ambil dan pungut sesuai dengan apa yang Anda perlukan. Allah menyediakan bagi kita. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Lebih meriah tepuk tangannya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Yang Tuhan mau yaitu apa? Pengucapan syukur. Sebab pengucapan syukur adalah tombol on untuk terjadinya berkat kemurahan yang lebih besar lagi. Bahkan pengucapan syukur, saudaraku, Anda lihat Yesus ketika dihadapkan pada situasi yang paling sulit sekalipun, Lazarus mati, Yesus menengadah ke atas dan mengucap syukur. Ketika 5 roti 2 ikan di hadapan 5.000 orang, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Mengucap syukur membuka pintu kemurahan lebih dahsyat lagi. Mengucap syukur membuka bahkan kematian pun bisa dikalahkan dengan pengucapan syukur. Mari lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Amin. Kalau dengan sengaja kita cari di padang gurun saat itu roti, di mana ketemu? Hal yang sama artinya apa, saudaraku? Anda nggak perlu cari berkat. Tuhan sudah menyediakan berkat. Waktu kita cari Tuhan, engkau keluar dari kemahmu, dari rumahmu, Tuhan sudah menyediakan berkat bagimu. Tuhan mengajar Anda, menuntun Anda. Ingat Alkitab berkata, kenapa Tuhan izinkan padang gurun? Mengajar mereka untuk tetap rendah hati. Amin. Sebab apa? Mereka bangsa budak. Bangsa yang hanya memberontak, budak, mengeluh, mengomel, orientasi upah, orientasi makanan. Tuhan sedang mengajar mereka. Hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Maka Bapak Ibu, saya mau beritahu saudara, situasi 2,5 tahun pandemi ini, mari perbanyak Anda merenung firman. Sebab saudaraku, waktu Anda merenung firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 32, dan saudaraku, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran ini memerdekakan kamu. Firman ini memerdekakan kita. Saudara, ketika Anda merenung firman itu adalah makanan rohani, firman itu adalah Allah sendiri. Saya percaya, dengar, walaupun wajahmu wajah Rambo, tapi hati Yesus. Kenapa? Karena firman. Katakan amin. Amin. Tapi kalau Anda jarang merenungkan firman, body boleh Hercules, jari princess, saudaraku. Betul enggak? Jari princess, kenapa? Jarinya gatal, bikin status-status yang enggak benar, saudaraku. Ya, status yang enggak jelas. Kenapa? Body boleh six pack, body boleh Hercules, jari princess, saudara. Lebih parah lagi, saudara. Wajah princess, tapi hati Herodes. Nah, itu dia, saudaraku. Tetapi ketika Anda merenung firman, makan firman, saya percaya hati Yesus. Amin. Ketika dicaci maki, tetap menjawab dengan senyum. Amin. Kita menjadi pribadi yang bukan temperamen, saudara. Amin. Saya berkali-kali berkata, dulu saya SMA, kalau seminggu sekali nggak mukul orang, gatel tangan saya, saudara. Loh, betul. Teman-teman saya, Budion, anak-anak, kalau ketemu teman-teman SMA saya, mereka ngomong, ini Agung dulu begitu temperamen. Hari ini, saudaraku, saya bisa menjadi pribadi yang sabar. Kenapa? Itu tadi firman. Amin. Firman, saudaraku. Hal yang sama, dengar, firman yang bisa mengubah hidup Anda. Ingat, Yohanes 17 berkata, dan kebenaran itu adalah, firman Tuhan itu adalah kebenaran.
Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, yaitu firman, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan jika anak manusia memerdekakan kamu, Alkitab berkata, kamu benar-benar merdeka. Siapa yang benar-benar merdeka? Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan haleluya. Nah, kembali ke dalam kitab Bilangan, saudara, keluh kesah mereka itu membuat akhirnya ada ular. Ingat baik-baik, keluh kesah adalah pintu masuk semua kekhawatiran masuk dalam hidup saudara. Keluh kesah adalah pintu masuk semua yang kita khawatirkan terjadi dalam hidup kita. Keluh kesah, omelan, gerutuan, kekhawatiran itu adalah pintu masuk semua yang kita khawatirkan terjadi dalam hidup kita. Terjadi, mati, digigit ular. 2,5 tahun masa pandemi, berapa banyak bisnis yang digigit, berapa banyak rumah tangga yang kegigit ular, berapa banyak pelayanan gereja yang digigit ular dan sekarang sedang meregang nyawa. Berapa banyak, saudaraku, pengusaha-pengusaha yang kolab. Hari ini 2,5 tahun, saudaraku, omelan gerutuan membuat, itu sekali lagi saya katakan, omelan gerutuan, keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan adalah pintu masuk semua yang kita takutkan terjadi dalam hidup kita. Hal yang sama terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka ngeluh, ngomel, menggerutu, maka ular-ular tedung, saudaraku. Ular-ular berbisa menggigit mereka. Dan kalau Anda baca, saudaraku, ular tedung, ular berbisa, ular kobra. Ada yang menggigit, memagut, hitungan menit mati. Ada yang hitungan jam, ada yang hitungan hari. Tergantung jenis ular dan siapa yang digigit. Kalau yang menggigit adalah ular muda yang lagi semangat-semangatnya dan yang digigit adalah orang tua, itu gampang matinya, saudara. Tapi kalau yang digigit, yang menggigit adalah ular tua, yang digigit anak muda, itu baru besok matinya, saudara. Kalau yang menggigit adalah ular yang baru anak-anak, baru belajar gigit, itu bisanya belum manjur. Nah, hal yang sama, Bapak Ibu, gigitan ini bicara apa? Tingkat kekhawatiran dan ketakutan dan keluh kesah kita menentukan jumlah gigitan yang berbisa atau hampir berbisa atau setengah berbisa atau paling berbisa. Pintu masuk yang kita khawatirkan terjadi ketika kita takut khawatir apalagi mengucapkan apa yang kita khawatirkan, keluh kesah kita. Percayalah, pintu masuk untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, di tengah keadaan yang tidak baik, kenapa kita tetap bersyukur? Sebab Tuhan kita tetap baik bagi kita. Amin. Dengar, di padang gurun yang sama. Halo, betapa Tuhan menyertai mereka. Halo, saudaraku, lihat di padang gurun. Ketika orang lain berjalan di tengah siang hari bolong, mereka kepanasan. Dan banyak orang yang mati kepanasan. Tuhan di padang gurun yang sama, yang dilewati oleh orang Israel dan dilewati oleh orang dunia. Orang dunia mati kepanasan, tapi Tuhan menyertai mereka dengan tudung tiang awan yang luar biasa. Di tengah malam, saudaraku, padang gurun yang sama yang diinepin oleh orang-orang yang ada saat itu, saudaraku, dingin dan banyak ular, banyak binatang buas. Tapi tempat di mana bangsa Israel kemah, di padang gurun yang sama, ada tiang api yang menjaga, melindungi, menudungi mereka dari binatang buas dan menghangatkan mereka dari cuaca yang ekstrim. Artinya, kita ada di dunia yang sama dengan orang di luar sana. Kita ada di dunia yang sama dengan orang yang ada di sana. Kita ada di dunia yang sekarat sama dengan orang di sana. Tetapi Anda dan saya, Alkitab mengatakan, engkau ada di dunia, tapi engkau bukan warga dunia. Kita berasal dari surga. Maka dunia yang sama, yang sedang binasa, dunia yang sama, Allah tetap menyertai, menjaga, memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan bagi kita. Yang mengerti katakan haleluya. Lebih baik lagi katakan haleluya. Amin. Amin. Padang gurun yang sama membunuh orang-orang Mesir, tapi padang gurun yang sama Allah menjagai mereka. Laut Teberau yang sama membunuh orang-orang Mesir, tapi laut Teberau yang sama membuat bangsa Israel tetap selamat. Hal yang sama, kita ada di pandemi yang sama, tetapi kita punya Allah yang hebat. Christ in you. Tuhan ada di dalam dirimu. Terlebih besar Dia yang ada dalam diri kita daripada semua yang ada di luar sana. Yang mengerti katakan haleluya. Prosper people say, I glorify. Amin. Ayat berikutnya, saudara.
Ya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7 berkata, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, bla 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 bla. Lalu Musa berdoa untuk bangsa ini. 8, saudara, buatlah ular tedung, taruhlah pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9, saudaraku, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular. Dengar yang di rumah, yang online. Dengar juga yang ada di ruangan ini. Mungkin yang terpagut bisnis saudara, pekerjaan saudara. Dengar kalau ada pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mendengar khotbah saya. Mungkin pelayanan gerejamu terpagut ular karena keluh kesah, omelan, gerutuan, kekhawatiran kita tadi. Mungkin keuanganmu yang terpagut. Dengar baik-baik. Ketika engkau memandang pada salib Yesus, maka judul khotbah malam ini adalah pandanglah kemurahan Tuhan, pandanglah kebaikan Tuhan. Saudaraku, Yosafat pernah ada di situasi yang sangat sulit. Ketika dia ngeluh ngomel, kenapa Tuhan ini terjadi? Nggak ada pertolongan. Tetapi ketika dia memandang kepada kebaikan Tuhan, dan ekspresi dari memandang kebaikan Tuhan, dia menyanyikan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika Anda memandang kebaikan Tuhan, kebaikan dari salib itu mengalir kepada saudara. Semua yang memandang, firman Allah berkata, semuanya tetap hidup. Saya percaya ketika engkau memandang salib, bisnismu tetap hidup, pekerjaanmu tetap hidup, pelayanan gereja kita tetap hidup, gereja saudara tetap hidup, rumah tangga saudara tetap hidup, keuangan saudara tidak akan mati, masa depan kita sungguh ada, tetap hidup. Ketika engkau memandang kebaikan Tuhan, pandang kebaikan Tuhan, pandang salib Tuhan. Maka Yesus berkata, ketika kamu makan roti ini, kamu minum cawan ini, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Alkitab berkata, Yesus berkata, setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Maksudnya apa? Mengingat akan karya salib Yesus. Mengingat akan pengorbanan dia. Dihukum pertama, cambuk. Dibuat sakit. Yesaya berkata bahkan mukanya pun gak berbentuk manusia. Gak ada lagi kecakapan semarak. Sehingga kita menginginkannya. Semua orang melihatnya memalingkan muka. Karena apa? Gak kuat melihat wajah yang hancur karena cambukan orang serdadu-serdadu Romawi. Kita menyangka dia orang yang kena kutuk. Kita menyangka dia orang yang kena tulah. Tetapi sesungguhnya kutuk kita lah, dosa kita lah yang ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita bukan akan sembuh, telah sembuh. Kesembuhan telah disediakan bagi Anda. Penyediaan telah disediakan bagi saudara. Bapak Ibu, Allah mau bangsa Israel tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang. Besok pagi kamu bangun, keluar dari kemahmu, tinggal pungut mana fresh from heaven. Dan sore hari ketika mereka butuh daging, Tuhan menghujani mereka dengan hujan daging. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Ketika Anda mengerti ini, maka firman Tuhan berkata, seperti seorang bapa yang menuntun anaknya, demikianlah aku menuntun engkau melewati semua lembah dan gunung, semua padang gurun. Padang gurun yang sama membunuh banyak orang. Tapi padang gurun yang sama, bangsa Israel dilindungi dengan tiang awan dan tiang api. Dunia yang sama, yang sedang sekarat, yang sedang krisis. Banyak orang kolab. Tapi kalau Anda ngerti, dia udah menyelesaikan bagi kita. Dunia yang sama, Tuhan tetap menolong kita. Amin. Kapan? Ketika Anda memandang salib. Roma 8 ayat 31. Saudaraku, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ayat 32, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Roma 8:32, gak usah dibuka, percaya saja ada, saudaraku. Roma 8 ayat 32, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya pada kita. Bagaimana mungkin
Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kalau anaknya saja diberikan, apalagi hanya kesehatan, apalagi hanya keuangan, apalagi hanya masa depan. Amin. Perjalanan hidup saudara hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Percaya, Christ in you. Amin. Amin. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 14. Sebagaimana Musa meninggikan patung ular, sebagaimana Musa meninggikan patung ular tembaga di atas tongkat di padang belantara, demikian juga, baca sama-sama, aku harus ditinggikan. Saudaraku, patung ular tembaga Musa adalah bayang-bayang, gambaran dari Yesus yang mati di kayu salib. Kita menjadi orang berdosa karena dosa Adam, Roma 5 ayat 17. Karena satu dosa Adam, kita menjadi orang berdosa. Maka di dunia ini hanya ada dua jenis manusia. Manusia di dalam Adam atau manusia di dalam Yesus. Dan oleh karena satu ketaatan Yesus, sama-sama naik pohon. Adam naik pohon, ambil buah pengetahuan yang baik dan buruk. Yesus naik pohon salib. Dan satu ketaatan Tuhan membenarkan kita semua yang percaya. Ketika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Inilah kemerdekaan yang sejati yang Tuhan beri. Kemerdekaan roh, jiwa, tubuh. Nah saudaraku, apa yang Tuhan mau? Sebagaimana Musa meninggikan patung ular tembaga di atas tongkat di padang belantara, demikian juga aku harus ditinggikan. Saya berkali-kali berkata, masa gereja gerakan karismatik sudah selesai. Kenapa saudaraku? Sebab kata karismatik berbicara karisma seseorang. Tuhan gak mau seorang pun ditinggikan. Tuhan gak mau seorang pun ditinggikan. Jesus Center, semua tentang Jesus. Semua tentang Yesus. Gereja ini biarlah semua tentang Yesus. Sebab Roma berkata demikian. Sebab segala sesuatu dari Dia. Roma 11 ayat 36, sebab sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Baca sama-sama. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia. Segala sesuatu dari Dia. Baca lagi dua yang keras, 2, 3. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Segala sesuatu dari Dia. Jangan percaya hanya pendeta yang berdiri di mimbar yang the man of God. Jangan percaya. Saudaraku, kalau ada 1-2 orang berkata, hanya gua the man of God. No. Saudaraku, ketika Anda terima Yesus, Roh Kudus turun atasmu. Roh Yesus ada padamu. Roh Yesus yang ada pada saudara sama dengan Roh Yesus yang ada di Benihin. Roh Yesus yang ada di saudara yang baru bertobat 3 hari sama dengan Roh Yesus yang ada di saya. Ketika Saul dipenuhi Roh Kudus, Alkitab mengatakan dia menjadi other man, manusia lain. Dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang dahsyat. Hal yang sama. Masihkah kita berkata aku gak bisa ngapa-ngapain? Roh Kudus yang ada pada Agung Takariana, Roh Kudus yang sama ada pada saudara. Maka jangan kagum sama Agung Takariana, jangan kagum sama pendeta siapapun yang terkenal. Kenapa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jangan panggil saya ketika ada orang kesurupan, kamu yang doain. Sebab roh yang ada dalam diri saya sama dengan Anda. Amin. Amin. Ketika ada orang sakit, siapa yang tumpang tangan? Anda. Amin. Haleluya. Kurang mantap aminnya. Amin. Kita bertahun-tahun, saudaraku, ada dalam gerakan karismatik. Karisma seseorang. Kita kagum pada seseorang. Kita, itu orang luar biasa dipakai Tuhan. Kayaknya rohnya hebat. Alkitab mengatakan, saudaraku, rahasia yang berabad-abad, yang tersembunyi dari generasi ke generasi, tapi disingkapkan kepada kamu, yaitu apa? Kristus
ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di dalam kamu. Artinya apa? Saudara, saudara, dan saya, dan pendeta-pendeta besar di seluruh dunia yang luar biasa itu sama. You and me, the man of God. Kristus yang sama ada dalam dirimu dan dalam diriku. Haleluya! Amin. Amin. Tegakkan kepalamu, engkau bukan pecundang. Ada roh yang lebih hebat ada di saudara. Maka jangan pandang Roh Kudus hanya sekedar roh penghibur. Ketika kita hanya mengatakan dia roh penghibur, kita sedang menempatkan diri kita sebagai korban dalam kehidupan. Dia lebih dari sekedar penghibur. Dia adalah Allah sendiri dan ada dalam diri saudara. Bagi berdiri saudara. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari, angkat tangan dimanapun kau berada. Dia ada di tempat ini, dia ada di dalam hati saudara. Kelimpahannya sudah disediakan, kesembuhannya sudah tersedia, pemulihannya sudah disediakan. Haleluya. Ku pandang wajahmu, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih sungguh lagi yang di rumah, angkat kedua tangan, katakan, pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu, padanglah tanganmu, jangan sekali lagi, haleluya. Pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Katakan haleluya. Bapak Ibu, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara dimanapun Anda berada. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Ingat kebaikannya, ingat karya penebusannya, ingat pengorbanannya di kayu salib. Menyelesaikan masalah dari masalah, menyelesaikan dosa, penghukuman, dan semua daun-daun dari dosa Tuhan selesaikan. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, ambillah, makanlah. Saudara yang sakit di bagian jantung, makan jantung Tuhan Yesus. Yang sakit di bagian otak, makan otak Tuhan Yesus. Yang sakit di bagian mata, makan mata Tuhan Yesus. Yang sakit di paru-paru, makan paru-paru Yesus. Seperti bangsa Israel, makan semua daging anak domba. Dan malam itu ketika mereka besok pagi bangun, Tuhan beri jantung yang baru,
paru-paru yang baru, mata yang baru. Alkitab mencatat tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Yang percaya di tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru dimulai dari salib Yesus yang dimeteraikan, kata Tuhan, dengan darahku. Engkau yang percaya di darah Tuhan Yesus, minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, naikkan syukur. Oh, sekali lagi Bapak Ibu, angkat tangan. Ku pandang wajah dan berseru, bertolong. Mari hampiri tahta kemurahannya untuk menerima kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Kaulah harapan dalam lebih lagi, haleluya. Pandang wajah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Aku datang darimu, peganglah tanganku. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah sekali lagi, kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu, terima kasih untuk firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, memerdekakan dari ikatan, memerdekakan dari kemiskinan, memerdekakan dari penyakit, memerdekakan kami dari dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga sebentar sebagai tanda syukur kami membawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, yang mengembalikan persepuluhan. Engkau berkati berlipat ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat ke kasih-kasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin lagi. Amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818 218 737.
Untuk informasi hubungi 612 6088. Tuhan Yesus memberkati.